Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita taufik karunia dipilih menjadi hamba-hamba Allah. Karena derajat manusia yang paling tinggi adalah hamba Allah. Derajat manusia yang paling tinggi itu ketika kita merasa bahwasannya kita ini adalah hamba Allah. Itu derajat paling tinggi. Karena kalau kita ini merasa kita ini hamba Allah, berarti setiap saat, setiap keadaan kita pasti ditolong oleh Allah. Seperti kalau kita ngaku saya ini putranya bapak ini, ataupun saya ini adalah bawahannya bapak ini, maka semakin besar sandaran kita, maka akan semakin besar juga power yang kita pegang. Lah power terbesar, teragung, yang tidak terkalahkan itu adalah powernya ataupun kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa berjalan ke masjid, sholat berjamaah, sampai duduk di majelis yang mulia ini, itu juga asbab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni, saya bilang apa? Murni. Murni itu berarti tak ada campurannya. Ya udah, emang murni kita ini dipilih, ditolong, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang masih bisa ibadah tapi merasa saya ini bisa, oh berarti tingkatan ibadahnya itu belum sampai tingkatan hamba Allah. Saya bisa sedekah, saya bisa haji, saya bisa. Nah itu masih apa ya? Saya bilang, mungkin belum ngaji mungkin. Apa? Belum ngaji. Perasaan saya bisa itu kan hanya perasaan, tapi hakikatnya kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada dunia ini orang yang pantas sombong, itu nggak ada. Orang bisa ngaji, orang bisa baca Quran, orang bisa ini bisa itu, ya karena hakikatnya ditolong. Gitu. Maka guru saya sampaikan, orang yang selama hidupnya hatinya selalu merasa butuh pertolongan Allah, maka dia akan dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan apapun. Orang yang dalam hatinya merasa apa? Butuh pertolongan Allah, maka dia akan dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan apapun. Contohnya gini. Contohnya, kalau kita merasa saya ini nggak butuh minum, saya nggak butuh minum, maka coba itu di depan ada apa Pak? Minuman apa tuh? Teh hangat. Teh hangat. Saya nggak butuh teh hangat yang di sini. Maka kita, orang yang nggak butuh teh hangat, jangankan pegang gelas mendekati saya, tidak. Nah kalau dalam hati kita, saya ini butuh Allah, saya ini nggak butuh pertolongan Allah, jangankan ibadah dengan bentuk pendekatan ini kepada Allah dia bisa lakukan, maksiat pun dia akan apa? Terabas.
Kenapa? Merasa nggak butuh pertolongan. Maka orang yang nggak mau sholat, orang yang melaksanakan atau menerabas larangan-larangan Allah, itu bukan orang yang dia ini bisa, tetapi dia adalah orang yang tidak butuh terhadap pertolongan. Kalau butuh pertolongan Allah, saya ini butuh Allah, berarti saya butuh sholat. Saya ini butuh keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapapun jumlahnya. Tapi kalau Allah berkahi pasti cukup. Maka apa? Maka dia infak dan sedekah. Infak sedekah itu bukan karena kita lebih hartanya, bukan. Sekarang perasaan kita, kalau kita infak sedekah, kita hartanya lebih dirubah. Saya infak dan sedekah karena saya butuh pertolongan Allah di dalam harta. Nah, ini sekarang kalau kita konotasinya infak karena kita mau bantu orang, mau apa? Bantu orang. Atau konotasinya atau karena lebih harta kita lebih. Nanti kalau hartanya nggak lebih, dia nggak bisa sedekah. Gitu. Kalau nggak ada orang yang betul-betul dibutuh, dia nggak mau sedekah. Nah, sedekah itu karena memang patokannya apa? Kita butuh pertolongan Allah dalam urusan rezeki, urusan harta. Maka ini kita sangkut pautkan tadi ini keadaan hati butuh pertolongan Allah dengan keadaan Allah. Kenapa sih ngaji? Saya butuh pertolongan Allah di dalam urusan mengamalkan perintah Allah. Makanya bagaimana mengatakan syaratnya haji itu ngaji. Syaratnya haji itu ngaji. Kenapa? Orang yang haji sebelum ngaji, maka apa? Kemungkinan terburuknya hajinya bisa tidak sah. Seperti orang sholat tapi nggak pernah ngaji sholat. 20 tahun sholat tapi nggak tahu gimana persiapan sholat, gimana hatinya waktu sholat, gimana merenungi ayat-ayat bacaan dalam sholat. Akhirnya apa? Haba'an mansura. Habis sholat ya udah lewat. Tapi habis sholat keluar masjid, hatinya makin tenang. Habis sholat keluar masjid, semakin cinta kepada Allah. Habis sholat keluar masjid, semakin sayang kepada hamba-hamba Allah. Berarti sholatnya pakai ilmu. Maka orang yang berangkat ke sana ke sini ibadah sana sini tapi tidak menggunakan ilmu, ya tadi itu, maka ibadahnya kurang maksimal, saya bilang. Minimalnya apa? Kurang maksimal. Nanti termasuk pembahasan haji itu nanti saya bahas di akhir insyaallah. Lanjut Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma idzasfarrat asy-syamsu. Kemudian ketika matahari mulai menguning, bi an taqraba minal ardi, yaitu ketika matahari setelah mendekati dataran bumi. Maknanya apa? Matahari mau tenggelam di waktu sore. Sore ini kita ngapain? Ngabuburit kalau orang lagi puasa, atau jalan-jalan sambil cuci apa? Ketawa semua. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah, anta'uda ilal masjid, kembali ke masjid. Ini makna kembali. Mana apa? Kembali. Saya kembali ke rumah. Berarti dia sedang berpergian. Lah ini bahasanya apa? Anta'uda ilal masjid, kembali ke masjid. Maknanya apa? Masjid itu juga rumah kita. Jadi jangan anggap masjid itu tempat lain, tapi masjid itu juga rumah kita yang perlu dijaga, dirawat dan diperhatikan. Maka di sini beliau mengatakan bahasanya anta'uda ilal masjid. Maka perasaan kita ketika ke masjid itu bukan untuk main ke tempat orang, tapi pulang ke rumah sendiri, yaitu rumahnya hamba-hamba Allah.
qoblal ghurubi, usahakan sampai masjid sebelum matahari terbenam. Lah saya ke masjidnya pas qomat. Kalau belum qomat belum berangkat. Apalagi rumahnya yang di depan tuh. Maksud saya, bukan Bapak. Saya kan rumahnya di depan situ. Kalau bapak-bapak juga saya lihat kalau sore itu Masya Allah ada yang jalan kaki dari sana. Semoga Allah terima. Hebat-hebat orang ikhlas nih. Ini berkahnya siapa yang begini? Masya Allah. Maka apa? Persiapan ke masjid itu dari sore sebelum matahari terbenam, usahakan sudah ada di masjid. Sholatnya orang yang apa Pak? Berada di masjid atau berangkat ke masjid sebelum tenggelam matahari dengan orang yang sholatnya ke masjid ketika azan atau iqamah, kualitasnya beda. Wa tashtagil fi dzalikal waqti, dan sibukkanlah. Di bahasa ini sibukkanlah. Jadi bukan iseng, memang menyibukkan diri di waktu itu, di waktu sebelum terbenamnya matahari. Apa yang disibukkan? Bitasbihi wal istighfar, dengan membaca apa? Tasbih dan istighfar. Namanya ada zikir pagi petang. Nah dibaca di waktu ini jam 5 ke bawah. Zikir pagi petang itu dibaca, Masya Allah fadilahnya banyak banget. Nanti dibahas. Fa'in fadala hadzal waqtu kafadli ma qabla tulu'i, qala Allah ta'ala wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Surat apa nih Pak? Surat Toha kalau nggak salah. Apa itu? Waktu mau terbenamnya matahari ini sama seperti waktu menjelang subuh. Subuh itu kan mau apa? Terbit. Nah, itu apa? Para sahabat ketika mereka selesai melaksanakan sholat tahajud, selesai melaksanakan ibadah malam baca Quran, maka mereka tutup itu dengan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu bagi Nabi, para sahabat kebiasaannya di waktu sahur menjelang subuh itu mereka memperbanyak apa? Istighfar. Begitu juga ketika matahari terbenam mau perpindahan waktu, mereka sibukkan diri mereka juga dengan istighfar. Dalilnya apa? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Apa fungsinya? Kenapa harus ditutup dengan istighfar? Karena kita nggak tahu satu harian itu kita ngapain saja. Mungkin ada kesalahan dosa-dosa yang kita tidak sengaja atau kita sengaja. Maka istighfar di waktu itu sangat penting. Maka nanti di sini akan dibahas. Penutupan hari itu mulai dari subuh sampai maghrib ditutup dengan sholat ba'diyah maghrib. Kalau perlu ditutup dengan sholat sunnah awabi. Nanti dibahas. Kemudian setelah istighfar, dan jangan lupa juga baca waqra, dan bacalah qabla ghurubi syamsi, sebelum matahari terbenam. Apa yang dibaca? Arba'u suwarin, 4 surat. Insyaallah bapak-bapak hafal. Yang pertama surat Ad-Duha, wasyamsi waduha. Yang kedua Asyams itu ya. Ya Asyams itu bukan ya. Ad-Duha waduha Asyams. Kemudian wal laili idza yaghsha. Kemudian wal muawwidzatain. Baca surat apa? Surat Falaq, An-Nas.
Bikasril wawi kama qala al-Qasqalani, faman qara'a surata syamsi razaqahullahu al-fahmaz zaki. Orang yang sebelum maghrib membiasakan diri membaca surat apa? Wasyamsi waduhaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rizki kepahaman yang sempurna. Dicerdaskan otaknya oleh Allah. Ini jangan bilang saya mengada-ngadakan fadilah. Baca, Bapak pahami deh isi Asy-Syams itu apa. Kalau kita baca sambil memahami isi yang kita baca, saya yakin otak kita akan menjadi cerdas. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu semua penciptaan langit dan bumi, perputaran peredaran matahari, bulan itu Allah jelaskan dalam surat Asy-Syams. Maka orang yang baca di waktu ini, dan ini waktunya sesuai dengan, kan itu kan matahari mau terbenam. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Ketika matahari atau bulan mulai menampakkan, wan nahari idza jallaha. Jadi ini Bapak pahami betul bahasa maknanya Asy-Syams itu. Maka orang yang baca ini dengan betul-betul memahami isi dari surat Asy-Syams, maka Allah akan berikan dia apa? Kefahaman yang sempurna. Wal fatanah, kecerdasan fi jami'il asya, dalam seluruh urusan. Kemudian yang kedua, wa man tala surata wal laili idza yaghsha hafizah min hataqis satri, maka dia akan menjadi orang yang Allah jaga. Wa man tala suratul falaq, surat itu Al-Falaq, An-Nas. Ini udah masyhur dalam hadis. Apa itu fadilahnya? Usima minal balaya, maka dia akan dijaga dari berbagai macam musibah. Wa u'idza minasyaiton, dan dijaga dari godaan syaitan. Wa man dawama ala qiraatiha kana rizquhu kalmaton. Orang yang istiqomah membaca ini 4 surat ini, Asy-Syams, Al-Lail, kemudian Muawwidzatain, Al-Falaq, Nas, maka rizkinya itu seperti hujan. Rezekinya seperti apa? Hujan. Ya gimana Pak? Orang diberi kecerdasan, satu, kemudian orang dijaga dari perkara-perkara yang apa? Yang buruk. Kemudian dirinya jaga dari syaitan. Kira-kira rizkinya lancar nggak? Ini kita nggak usah bahas dari dulu. Ini orang yang diberikan kecerdasan otak, kemudian Allah jaga dia dari segala macam musibah, kemudian dijaga dari godaan syaitan. Ya udah, berarti dia udah menjadi manusia yang sempurna secara manusia normal. Akhirnya apa? Rizkinya lancar. Wal taqrub 'alaika syamsu, dan hendaklah ketika matahari itu terbenam, wa anta min istighfari, kita dalam keadaan membaca istighfar. Lanjut. Fa idza sami'tal adzan, apabila kita telah mendengar azan, fa ajibuhu, dan jawablah azan. Wa qul ba'dahu Allahumma, berarti ini adalah apa? Adzan apa? Maghrib. Doa Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri sholatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadanil wasilah. Doa kama sabab. Jadi ini bacaan yang dibaca ketika memang perpindahan dari malam ke siang, dari pagi ke siang atau malam. Tapi kalau azannya zuhur, azannya asar, atau azannya apalagi tadi?
Isya ini nggak dibaca, tapi untuk perpindahan waktu dari siang ke malam. Makanya ditambah itu indah iqbal ketika perpindahan dari siang ke malam. Ini masih biasa. Sholat, azan, summa sholil fardhu ba'da jawabil azan wal iqamah. Kita udah bahas kemarin, qobliyah subuh, qobliyah maghrib ada nggak Pak? Hah? Qobliyah maghrib ada nggak? Perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan ada silakan sholat. Yang memegang nggak ada, ya sholat juga. Sholat tahiyatul masjid. Longgar nggak Pak? Longgar nggak? Longgar. Kemudian wasalli ba'dahu qabla an tatakallama rak'ataini. Setelah sholat fardu disunahkan sholat sunnah ba'diyah maghrib sebelum ngobrol. Apa? Sebelum ngobrol. Ini ada tambahan. Dulu zaman saya mondok itu setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh jangan bergeser dari tempat duduk sebelum baca ayat kursi. Sebenarnya sebelum bergeser itu sebenarnya nggak ada anjuran khusus. Cuman orang itu kalau udah geser tempat duduknya, otomatis dia pengen pergi, apa pengen ngobrol. Yang kuat pendapatnya itu, Bapak sering dengar nggak? Setelah sholat Jumat, usahakan baca Al-Fatihah berapa kali? 7. Al-Ikhlas berapa kali? 7. Al-Falaq 7. An-Nas 7. Maka 1 minggu penuh dia akan menjadi hamba yang Allah jaga. Berapa kali? 7. Dan itu diusahakan dibaca sebelum kaki diusahakan. Karena apa tadi itu? Kalau kaki udah geser, bawaannya pengen pulang. Apalagi ada makan siang gratis. Udah nggak perlu Al-Fatihah itu. Takut nggak kebagian. Berkah-berkah. Maka ini sesuai gitu. Baca 7 surat setelah sholat Jumat sebelum bergesernya kaki, dan juga kita baca surat ayat kursi, bukan surat ayat kursi sebelum kita bergeser kaki setelah sholat. Itu diudah terus baca ayat kursi. Nanti setelah ayat kursi kita perhatikan tuh ulama-ulama tuh, baru dia pindah kakinya. Kalau nggak setelah baca 7 surat Jumat baru kakinya sila seperti itu. Kemudian rakaat ini ba'diyah maghrib berapa? 2. Kalau 6 itu bukan ba'diyah maghrib, tapi apa? Awal. Ba'diyah itu cuma 2. Fauma ratibatal maghrib, 2 rakaat tersebut termasuk sholat rawatib setelah maghrib. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahunna aidun sunnatun. Setelah itu kita tambah lagi 4 rakaat, itu juga termasuk sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in amkanaka, saya percepat aja nih. Ketika memungkinkan untuk kita tanwiyah untuk niat al-i'tikafa, yaitu menetap di masjid ilal isya sampai waktu isya, wa tuhiyya ma bainal isya'i isya'aini bis sholati fa'al. Intinya kalau kita niat itikaf jangan diisi dengan ngomong-ngomong lah, apalagi gibahin orang. Kalau ibu-ibu itu gibahinnya di tempat sayur, bapak-bapak gibahnya di mana? Di masjid. Karena kumpulnya bapak-bapak di mana? Di masjid.
Betul nggak Pak? Betul. Oh. Lucu kan kalau bapak gibahnya di mana? Di tukang sayur. Maka beliau mengatakan, memang kalau niat i'tikaf sibukkan diri dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada amalan-amalan yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? HP. Kalau bisa ke masjid jangan bawa. Kalau bisa. Emang ada yang nelpon Pak? Kan di sini udah selesai semua tugasnya. Kenapa? Tadi itu HP itu termasuk salah satu perkara yang mengganggu aktivitas ibadah. Maka orang yang sholatnya bawa HP dengan sholatnya nggak bawa HP, kualitasnya. Nih, saya taruh HP di rumah. Ya Allah, apapun yang terjadi, saya serahkan kepada Engkau. Saya pengen menghadap Engkau ke masjid. Tapi orang yang bawa HP, aduh, tadi saya ada janji, nanti gimana nih? Tentang sholat keluar lagi, tadi ada janji, udah nelpon belum ya? Terus itu. Dari mana sumbernya? Karena kita nggak nekat ninggalin HP di rumah. Coba nekat ninggalin HP di rumah, insya Allah itu kualitas sholatnya meningkat. Berangkat awal, itu sebelum azan. Tapi bawa apa? Bawa HP. Sama aja pindah main HP-nya dari rumah ke masjid. Walaupun ini lebih mending dibanding orang yang berangkat sholatnya pas azan atau qomat. Tapi sama aja. Pak Ustaz, banyak teman-teman juga bawa HP karena di sini ada QRIS. Oh, niat sedekah. Kan QRIS-nya bisa dari rumah. Nggak bisa, di sini adanya. Enggak, QRIS itu kan bisa dipoto kan? Bisa dipoto terus dari rumah kita bisa infak kan ya? Betul nggak? Tapi kalau niatnya tadi itu untuk QRIS ya, ini saya bilang kalau kita pengen meningkat sholatnya dan ditaraf orang yang sholatnya betul-betul menghadap Allah. Ini niat Bapak pengen QRIS, terus tiba-tiba ada telepon ngajak makan, kan jadi beda ceritanya. Kita kan nggak tahu, betul kan? Apalagi makan soto Pak Hasan. Rumah makan cucu. Iya kan? Memang niatnya itu, gitu. Cuman kan ada aja halangan-halangan yang membuat kita tidak fokus untuk ibadah sholat. Ada saja. Anaknya tiba-tiba minta transfer. Betul nggak Pak? Maka paling aman ini saya bilang saya ini bilang begini bukan mengatakan nggak boleh, tapi di tingkatan kalau kita derajat sholatnya pengen meningkat. Boleh-boleh aja silakan. Pegang HP pas sholat juga boleh. Jangankan bawa pas sholat, pegang HP pas sholat aja boleh. Nggak batalin sholat. Megang HP ya, bukan angkat telepon. Beda cerita. Gitu. Terus, gimana ya? Terus. Wahya sholatul awwabin. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawli ta'ala tatajaba junubuhum anil madaji'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya sholatu ma bainal isya'aini fa innaha tudhibu bi mulaqatin nahari wa tuhadzibu akhirahu. Salat sunnah setelah maghrib 6 rakaat atau sholat sunnah lainnya, sholat taubat, sholat hajat di antara maghrib dan isya itu berkaitan dengan ayat tatajaba junubuhum anil madaji, yaitu orang-orang yang lambungnya itu jauh dari tempat tidur, maknanya dia sholat. Nah ayat ini sebagian ulama mengatakan untuk sholat setelah maghrib. Kenapa? Orang itu kan maghrib waktunya istirahat. Capek apa Pak? Capek kerja. Tapi dia mau apa? Menjauhkan lambungnya. Dalam arti dia tidak tidur untuk sholat. Karena feel-nya Pak, orang itu kalau capek habis sholat maghrib pengen cepat pulang, pengen cepat makan, pengen cepat tidur.
tapi dia masih berusaha setelah maghrib, ya Allah, banget pulang. Tapi di sini ada fadilah ba'diyah maghrib, ada fadilah apa tadi itu? Sholat sunnah awwabin. Dalam sebuah hadis saya sudah sampaikan minggu lalu, orang yang sholat sunnah awwabin maka 6 rakaat dosanya akan Allah ampuni, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, Pak. Seluruh dunia itu berapa banyak? Tidak terhitung. Buih itu siapa sih? Busa. Jadi ombak tuh kalau ngantem apa namanya? Karang kan keluar buih. Nah, walaupun sebanyak buih di lautan, Allah SWT dengan rahmatnya, barokahnya, fadilahnya sholat 6 rakaat setelah maghrib bersih. Dengan niat tahu. Maka sholat sunnah awabin bagus. Ya Allah, saya niatkan awabin saya juga, saya untuk niat taubat dari seluruh dosa. Maka masuk dosa besar, dosa kecil. Gimana Pak? Semangat Pak? Tambah lagi, orang yang sholat sunnah awabin 6 rakaat, maka Allah akan bangunkan satu istana di Amin. Lah kalau udah punya kapling di sana, kira-kira ke sana enggak, Pak? Semoga termasuk ini supaya kita ini sama Allah husnuzan gitu loh. Ya Allah, dosa saya banyak, jangan-jangan saya enggak masuk surga. Husnuzan, ya Allah, saya sudah awabin, saya udah nitip kapling di sana, ya Allah, sampaikan saya ke sana. Ntar ada orang bilang surga punya kita, bukan. Dengan rahmat